Ti, bangun, Ti, bangun, Ti, bangun, Ti, bangun, Ti, bangun. Kenapa dia pamit gitu. Ajak gua ngomong, jangan sampai gua ngomong sendiri nih. Itu orang bener bukan ya? Orang itu gede banget. Sampai iya itu orang kok. Tapi itu dari arah Surken Barat ke Surken Timur itu orang bukan ya? Iya itu orang, dia masuk ke arah hutan larangan. Ngeliat berdua kata gitu dengan si Mas Pur, ya Allah merinding lagi gitu. Dan dia meminta saya untuk menikahinya. Dia memaksa, ayo nikahi saya dan kamu kembali ke Gunung Gede. Di sana akan saya berikan kamu emas, apa yang kamu pinta akan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam konten misteri kita kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang mengalami kejadian mistis di Gunung Gede pada tahun 2018 lalu, yang mana narasumber kita mengalami kejadian benar-benar di luar nalar manusia. Seperti apa ceritanya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Ale dan narasumber Bang Sidik yang akan menceritakan kejadian misteri yang pernah dialami di Gunung Gede pada tahun 2018 lalu. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share channel YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Sidik, Assalamualaikum Bang Sidik. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Jejak Backpacker. Kali ini Bang Sidik akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialami pada tahun 2018 lalu ya Bang ya, di Gunung Gede Pangrango. Oke, untuk cerita selengkapnya bisa diceritakan dari sekarang Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita cerita dari awal banget ya Bang ya. Ya. Jadi kita itu mendaki 8 orang, 3 perempuan, 5 laki-laki. Nah, di antara 8 orang itu ada 3 orang yang baru pertama kali mendaki, salah satunya adalah adik saya. Jadi kebenaran emang itu kita mendaki itu semuanya hampir saudara dan teman adik saya. Jadi saya bawa adik saya dan kerabat saya. Ketika itu kami berdelapan itu membagi tim ketika awal pendakian. Jadi kita bagi-bagi tugas. Jadi adik saya yang pernah mendaki ke Slamet dan Merbabu itu mendampingi adik saya yang satunya lagi yang belum pernah mendaki. Dan saya ketika itu kita bagi-bagi tim. Saya dengan dengan teman saya Mas Pur ketika itu membackup yang ladies ini, 3 orang perempuan ini. Jadi kita itu dibagi, yang 3 kita suruh tim advance untuk masang tenda di awal. Ya sisanya kita menyusul di belakang. Tapi nggak tahu kenapa ketika itu tim advance itu kesusul sama kita. Kita juga nggak tahu kenapa mereka bisa kesusul, padahal kalau lihat dari fisik mereka lebih kuat, ya kan, anak-anak muda. Tiba-tiba mereka seperti berat aja katanya. Ya udah akhirnya kita jalan berbarengan berdelapan, akhirnya berbarengan sampai akhirnya kita ketemu di pos bayangan di Gunung Gede. Akhirnya kita kepisah itu bukan niat misah, tapi karena bagi saya pribadi itu ketika itu saya lebih mengutamakan 3 perempuan ini karena kondisinya lebih lemah dibandingkan 3 laki-laki. Akhirnya ketika itu justru yang 5 orang ini yang tadinya di belakang jadi di depan, ya kan. Kita terus akhirnya kita tunggu di pos menjelang Surken, saya lupa pos berapa itu, pos 5 kalau nggak salah itu. Jadi kita tunggu di situ hampir 2 jam, kok ini yang 3 ini nggak nyusul, ada apa gitu. Ya udah akhirnya saya putuskan ketika itu karena memang kondisi sudah mau gelap, akhirnya kita tunggu di mulut Surken aja. Akhirnya kita yang berlima ini naik ke Surken duluan itu pas sampai mulut Surken
kita langsung diriin tenda di situ karena ladies itu udah bener-bener kelelahan gitu. Jadi kita bener-bener mulut Surken Timur itu tenda besar, tenda kita kapasitas 6 orang gitu itu bikin di situ, dan kita putusin buat ngambil air di Surken Barat. Nah, saya bersama teman saya itu maskur menuju Surken Barat. Nah, ketika di Surken Barat itu kurang lebih setelah asar ya, setelah asar kita sholat di Surken. Akhirnya kita menuju tempat ngambil air, tiba-tiba itu jarak pandang itu benar-benar tutup dan tiba-tiba badai kabut gitu. Jadi benar-benar itu kita mulai jarak pandang itu hanya 1 meter. Akhirnya saya berhenti di situ, mungkin ada 15 menit berhenti karena memang nggak kelihatan, takut kita nyasar ya kan. Akhirnya saya sama Mas Kur ketika itu memutuskan, jangan dilanjut, kita balik aja, kasihan takut yang ladies ya kan, mendingan kita beli air aja gitu. Akhirnya kita balik. Pas balik itu saya ngelihat itu dari jauh itu, aduh besar banget, tapi pakaiannya normal, menggunakan flanel ya kan, celana juga. Saya ngelihat berdua kata gitu dengan si Mas Kur, ya Allah merinding lagi gitu. Jadi kita lihat itu orang bener bukan ya, orang itu gede banget sampai iya orang kok, tapi itu dari arah Surken Barat ke Surken Timur itu orang bukan ya. Iya itu orang, dia masuk ke arah hutan larangan. Nah, saya kan lihat plang hutan larangan itu. Nah, hutan larangan itu kurang lebih ke bawah kupingnya gitu. Kan penasaran ya, saya dekat itu tinggi juga nih plang, tinggi banget ya. Akhirnya ya udah tuh, saya kembali ke tenda sembari nunggu adik saya. Nunggu maghrib, saya jajan ke ke warung, nanya ke tukang dagang-dagang situ, Kang, di sini mah ada orang gede banget tadi yang camping ya. Terus tukang dagang itu saling lihat-lihatan dan iya Kang, ada orang gede emang di sini. Saya nggak tahu ya, apa itu emang orang gede beneran, apa itu bukan orang gede. Ya saya nggak tahu dah. Yang jelas yang saya lihat itu wujudnya manusia biasa gitu. Nah, akhirnya di menjelang maghrib itu qadarullah kita kepisah dengan tiga orang ini dengan adik saya gitu, kepisah dan nggak ketemu sampai 1 malam. Nah, ternyata adik saya itu tersesat yang 3 orang ini dan ditemukan oleh anak-anak kamera pendaki ketika itu dan ditolong oleh mereka. Beneran ya, singkat cerita, pagi kita ketemu dan kita mutusin buat turun lintas ke Cibodas. Nah, sebenarnya sih selama perjalanan nggak ada masalah dan nggak ada hal-hal mistis lain ini selain saya melihat orang besar itu. Cuma setelah saya sampai rumah itu, masya Allah luar biasa itu saya hampir gila itu selama 2 bulan kurang lebih. Jadi pas turun dari Gunung Gede itu, otak saya itu disurkan terus, di Surya Kencana tuh. Sampai itu saya kerja itu kan, kebenaran itu saya lagi dapet, wah ya Allah, bingung lagi. Ya, sampai itu di kerjaan saya itu browsing tentang cari tahu alun-alun Surya Kencana itu selama saya bekerja gitu. Sampai saya kerja itu lebih mentingin alun-alun Surya Kencana dibandingkan pekerjaan saya gitu. Saya mikir ya, ada apa? Mungkin ini orang kalau nanjak gunung kan kesannya masih tertinggal gitu ya. Nah, akhirnya pas seminggu kok nggak hilang hawa-hawa Surya Kencana itu, seolah-olah saya masih di Surya Kencana. Nah, akhirnya saya puncaknya itu kayak ngerasa ada yang ngikutin. Ini anggap ini qadarullah, ini bukan apa-apa. Saya selalu berpikir kayak gitu, nggak bukan apa-apa. Akhirnya sebulan setelah saya dihantui Surya Kencana itu, alun-alun Surya Kencana, saya memutuskan untuk ke basecampnya kamera pendaki. Dan ketika itu tepat sebulan setelah pendakian, saya habis gajian, saya pengen memberi sesuatu ke kamera pendaki karena udah menolong adik saya. Nah, ketika di basecamp kamera pendaki itu, baru saya merasakan hal-hal yang di luar nalar gitu. Selain otak saya masih disurkan, itu saya nggak kuat duduk. Jadi saya tuh nyender, lama-lama itu geser kayak nggak kuat bangun, sampai saya itu badannya miring ke kanan gitu. Dan kayak ada yang mau masuk di
WHR ini dari saya lawan terus ya, lawan terus, saya sampai nggak bisa pulang malam itu karena memang nggak bisa bangun gitu, susah banget buat bangun gitu. Ini ada apa gitu, oh bener-bener ya, sampai-sampai saya ngerasa itu, ayo ke Surya Kencana lagi, ayo ke sana gitu, sampai-sampai ada kayak ada yang masuk gitu wanita. Akhirnya saya memutuskan ya nggak berani pulang malam itu. Akhirnya saya terdengar gitu azan subuh, saya ingat sekali setelah azan subuh baru saya bisa bangkit, dan saya ngajak kawan saya Abad gitu, Abad sholat masjid, langsung sholat masjid, saya pulang, saya cerita ke istri. Setelah itu terjadilah yang lebih luar biasa lagi. Nah di situ saya setiap mau tidur, setelah pulang dari base camp itu, base camp kamar pendaki itu, saya itu mau tidur baru merem perasaan itu di kamar mandi ada perempuan. Saya beranikan diri untuk tengok, wah nggak ada gitu. Saya tidur lagi, kayak ada perempuan lagi. Saya tidur lagi, kayak ada perempuan. Dan itu terus sampai puncak-puncaknya itu saya ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri, ngoceh. Akhirnya saya itu ngebangunin istri saya. Ti, bangun, kenapa dia panik gitu. Ajak gua ngomong, jangan sampai gua ngomong sendiri nih. Mulut gua pengen ngoceh terus gitu. Ajak ngomong. Ya. Wah, istighfar. Ya baca yang bisa ya. Akhirnya ketika itu saya berpikir, ya Allah, saya yakinnya jin dan setan itu nggak memiliki kekuatan jika engkau tidak mengizinkan gitu. Semua ini ke atas kehendak-Mu. Jika memang dalam hal ini, mending lagi gitu. Jadi dalam hal ini engkau izinkan mereka untuk mencelakai saya ikhlas ya Allah. Akhirnya saya malam itu susah tidur. Akhirnya saya memutuskan, karena saya punya bayi ketika itu yang baru lahir. Akhirnya saya memutuskan untuk, karena saya mulutnya ngoceh gitu, nggak jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak mau mengganggu anak saya. Akhirnya saya tidur di kamar depan. Ketika baru pengen merem, nah disitulah puncaknya ya, boleh dikatakan di situ puncaknya. Saya baru merem itu seperti kena reprep lah. Disitulah hadir wanita dengan bertubuh besar, warna hitam, rambutnya ikal, rada kemerah-merahan, dan dia meminta saya untuk menikahinya. Dia memaksa, ayo nikahi saya dan kamu kembali ke Gunung Gede. Di sana akan saya berikan kamu emas, apa yang kamu pinta akan saya berikan. Di sana ada gua emas yang ditutupi batu. Batunya bahkan ketika saya di rep itu ya, saya itu diberi gambaran itu Surya Kencana itu jelas banget. Jadi batunya itu kayak gini, nutupnya begini. Nah itu di balik situ ada emas, ya kan. Bahkan saya jalannya itu dikasih tahu ya. Jadi kalau kita masuk Surya Kencana, kan kita kalau mau ke alun-alun barat belok kanan. Nah kita jangan ke kanan, tapi kita nabrak masuk hutan dan naik terus ke atas itu. Nah di situ ada batunya, dan saya ditunjukkan banget itu di situ ada batu besar. Nah di balik batu itu ada emas. Terus tapi untuk mendapatkan emas itu ada syaratnya, yaitu nikahi dia gitu. Nikahi dia. Akhirnya saya lawan, akhirnya saya terbangun. Ya, saya benar-benar ngerasa kayak gimana gitu. Ngerasa benar-benar kayak dia hantu itu sudah dikejar-kejar sama wanita itu. Lagi-lagi setiap saya mau merem, wanita itu benar-benar kayak di depan mata gitu. Dan benar-benar ya Allah, akhirnya saya doa terus. Alhamdulillah ya, mungkin doa istri saya juga ya kan, dan pertolongan Allah jelasnya, akhirnya itu hilang dengan sendirinya gitu. Sampai akhirnya saya itu seperti trauma dan nggak berani buat nanjak gunung lagi, kayak kapok gitu. Cuma ketika itu saya mensugesti diri saya, kalau gua kayak gini gua kalah. Akhirnya saya mau dari bulan November kalau nggak salah itu, saya beranikan diri lagi nanjak di bulan Mei. Akhirnya saya nanjak ke Sindoro, coba saya kayak gini lagi nggak. Kalau kayak gini lagi saya berhenti nanjak gunung, dan saya nggak bakalan nanjak gunung lagi. Ternyata setelah turun dari Sindoro saya nggak ada apa-apa. Jadi ada kejadian yang bener-bener itu di luar nalar. Di luar nalar itu, jadi ketika saya dibangunkan, saya lupa nih. Ketika saya bangunkan istri saya itu bener-bener dengan mata kepala saya dan istri saya itu melihat, kita punya apa sih namanya, ayunan portable untuk bayi itu, digerak. Nah, dia gerak ketika saya membangunkan istri saya itu, seperti ngasih respon kalau dia itu nggak suka gitu. Kalau saya itu membangunkan istri saya gitu. Jadi saya lihat itu gerak, dan saya ngelihat di dapur itu kayak wajan, kayak itu gerak juga dia.
Itu iya, dan itu disaksikan bukan hanya saya aja, disaksikan istri saya juga ketika itu. Itu sih yang bener-bener bagi saya, wow, luar biasa gitu. Makanya saya ketika itu, ya Allah, kayak doa saya yang tadi, kalau memang ya engkau berkehendak mencelakakan saya melalui dia, ya kan saya yakin kekuatan itu hanya engkau ya. Dia bisa mencelakakan bukan karena dia punya kekuatan, tapi karena kehendak engkau gitu. Oke, itu aja tadi yang dapat disampaikan oleh narasumber kita, Bang Sidik, yang telah menceritakan kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango, yang mana Bang Sidik ingin dijadikan suami oleh salah satu penguasa, mungkin jin penguasa Gunung Gede Pangrango. Oke, itu aja dari saya dan narasumber. Jangan lupa untuk selalu support channel kami, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Sidik, terima kasih banyak atas ceritanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya yang nanti kalau kami undang lagi bisa hadir, Bang ya. Iya. Oke, selamat malam.